والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وكل الميامين إلى يوم الدين وبعد. Yang sangat yang dimuliakan Allah Taala, kepada kita senantiasa saling mengingatkan memuliakan Allah Taala dengan limpahan karunia serta nikmat dalam berkumpul di rumah kita, rumah Allah Taala untuk mempelajari agama kita, untuk membuka diri kita dengan ilmu dengannya kita berjalan di tengah jalan dan ilmu menjadi pembimbing serta pengawas ketika kita berjalan menapaki langkah-langkah hidup kita dan kita terus berubah diri. Dan senantiasa kita berbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang berjuang, Nabi yang dengannya senantiasa para sahabat membersamainya dalam mendakwahkan agama ini, dengan kita mendapatkan kenikmatan Islam dan iman sampai saat ini. Dengan yang Imam rahimahullah taala mengatakan nanti ayat yang ada aku tidak tahu dengan dua nikmat yang mana yang lebih berbahagia dengannya, nikmat iman atau nikmat Islam. Apakah nikmat karena Allah menanamkan keimanan dalam diri ini, atau nikmat karena Allah memberikan kita dalam keislaman? Karena keduanya merupakan nikmat yang sama-sama mulia yang perlu untuk kita syukuri. Jadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan masih yang ke-6 yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sahabat yang pertama kali lahir dari kalangan Ansar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal hijrah. Jadi ketika proses hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di kota Madinah yang negara itu masih bernama Yathrib, dan ketika awal hijrah tersebut Nabi Sallam masuk ke kota Madinah, di sana ada dua bayi yang baru dilahirkan. Kedua-duanya dijuluki sebagai bayi yang pertama kali lahir di awal hijrah. Dari kalangan muhajirin, itu dari para sahabat yang dari Mekah datang ke Madinah disebut dengan muhajirin. Yang pertama lahir adalah Abdullah bin Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam, istri beliau adalah Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala. Jadi itu kami dari kalangan para muhajirin. Adapun dari kalangan Ansar, maka yang menunjukkan ini beliau adalah Nu'man bin Bashir bin Sa'id al-Khazraji. Beliau dari suku Khazraj. Beliau mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara kedua-duanya, antara halal dan yang haram, ada hal-hal, ada perkara-perkara yang dikenal dengan perkara-perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan tidak diketahui oleh sebagian di antara manusia. Kita akan sebutkan bagaimana cara untuk mengetahui yang halal dan yang haram tersebut, dan khususnya perkara-perkara di antara keduanya, yaitu perkara-perkara syubhat. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh sebagian di antara manusia. Faman yattaqi syubhat, dan barang siapa yang menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, faqad istamra bihi
wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan dirinya, sungguh dia telah menyelamatkan diri agamanya, wa 'irdihi, dan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat wa waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh dalam hal-hal yang syubhat, maka terjatuh dalam perkara-perkara yang haram, karani yar'a haula al-hima, sebagaimana Rasulullah menggambarkan karani yar'a haula al-hima, sebagaimana seorang pengembala yang mengembala sekeliling kebun yang dilarang, yushiku an yaqa fihi, yang dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki tanah perbatasan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwasanya pembatas-pembatas Allah adalah sesuatu yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat jasadu kulluh, ketika daging tersebut baik, maka seluruh tubuh ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh, dan ketika daging tersebut rusak, jelek, maka tubuh ini akan menjadi rusak. Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah daging tersebut adalah hati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan dengan membagi dua hal yang sangat-sangat penting, yaitu innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal, perkara-perkara yang halal itu telah jelas. Baik perkara-perkara yang halal Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan baik perkara-perkara berupa makan dan minum serta muamalah yaumiyah, atau perkara-perkara dalam hal jual beli dan lain sebagainya yang telah dijelaskan di dalam agama kita, baik dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan wa innal haram bayyinun, dan sesungguhnya sesuatu yang haram pun telah jelas. Baik sesuatu pengharaman yang Allah haramkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, atau pengharaman yang disebutkan oleh para sahabat tentang pelarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu urusan-urusan tertentu, Maka kedua hal tersebut adalah hal yang sangat-sangat jelas dan terkadang tidak perlu dipertanyakan. Misalnya ketika ada yang bertanya bagaimana hukum makan apel, karena tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, maka kita mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ketika tidak dibatasi dalam penyebutan haramnya, maka al-aslu al-hil, hukum asalnya adalah halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, selama tidak ada dalil yang dapat untuk mengharamkannya, maka hal tersebut menjadi halal. Bagaimana kalau misalnya hal-hal yang juga tidak disebutkan tentang pengharamannya? Misalnya ada yang bertanya bagaimana hukum makan harimau? Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Maka kita lihat tentang iktibas atau ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Jadi ketika misalnya kita tidak dapati sesuatu secara mutlak disebutkan secara konkret, maka kita lihat bagaimana ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya. Misalnya tentang makanan, ketika ada seorang mau pergi berburu misalnya, dia tidak sengaja dia menembak misalnya harimau. Katakan bagaimana mau makan harimau? Soalnya saya sudah buka-buka Al-Quran, tidak ada. Saya sudah buka-buka juga tidak ada. Maka kita lihat
ciri-ciri hewan yang diharamkan. Di antaranya hewan yang memiliki taring, yang fungsi taring tersebut untuk merobek mangsanya. Kira-kira harimau punya taring tidak? Punya. Nah, harimau punya taring. Kemudian taring tersebut apa fungsinya? Apakah pakai makan buah apel atau merobek daging? Jawabannya merobek daging. Maka ini masuk ciri pertama. Kemudian ciri yang kedua, memiliki kuku, yang kuku tersebut untuk merobek mangsanya, untuk menangkap mangsa. Kalau kukunya istana seperti ayam, tidak ada yang mungkin bahwasanya kuku ayam itu cukup tajam. Kalau kita percaya, silakan dicoba. Baik, jadi kuku ayam itu tajam, tapi fungsinya untuk mengais tanah. Tapi kalau seandainya ada kuku dari salah satu hewan yang fungsinya untuk merobek dan mencengkram daging makanan, maka itu masuk dalam hewan yang diharamkan. Dan setelah kita mengatakan tentang pengharaman makan burung elang. Begitu pula dengan harimau yang memiliki kuku yang tajam, kuku yang tajam. Kemudian kita lihat berikutnya tentang hewan tersebut, apakah dia masuk dalam hewan-hewan yang khabith atau tidak. Dan perkara-perkara khabith ini banyak sekali di kalangan para ulama. Banyak terjadi perdebatan di kalangan para ulama kita. Makanya tidak heran terkadang kita ketika membuka kitab-kitab fikih, kita akan mendapati para ulama kita yang berbeda pendapat tentang dud atau ulat yang berada dalam buah. Kalau misalnya makan mangga ada ulat itu halal atau haram? Karena tidak ada yang menentukan jika hal tersebut. Maka sebagian mengatakan dia haram, sebagian mengatakan dia halal. Yang mengatakan halal adalah ulat tersebut bagian dari buah dan tidak menjijikan. Sedangkan ulama yang mengatakan dia syai'un khabith, sesuatu yang menjijikan, maka dia masuk dalam sesuatu yang haram. Allah Ta'ala. Begitu pula ketika kita mendapati ketika kami di Entrena ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan ulat yang dalam pohon kelapa atau pohon enau? Pohon enau ya, ketika dua kita buka matanya ada ulat. Bagaimana makan ulat tersebut? Maka kita lihat tentang apakah hewan tersebut khabith atau tidak. Apakah hewan tersebut khabith atau tidak? Kalau dia khabith, kalau dia sesuatu yang menjijikan, apakah yang menjijikan perkara pribadi atau perkara orang secara global? Kira-kira Pak Haji kalau saya kasih ulat itu mau makan nggak Pak Haji? Kalau saya seluruhkan ulat tersebut, kira-kira Pak Haji makan tidak? Ulat yang dalam ulat tidak gigi. Pak Haji tidak gigi. Baik, anda siapa? Ulat saya biasa kan? Nanti merasa gigi tidak? Kalau mungkin obat itu, kalau mungkin biasa sudah gigi, kalau sudah terbiasa tidak gigi. Allah Ta'ala. Baik, jadi kalau misalnya ulat tersebut kita merasa jijik dan mengerikan, maka dia masuk dalam hewan yang diharamkan. Jadi kalau dia, maka sebelum kita mengatakan hewan yang tidak khabith, maka itu boleh dimakan. Sekarang saya tanya, kalau kuda halal dimakan atau haram dimakan? Kuda. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para kita, khususnya Imam Malik dengan jumhur. Imam Malik mengatakan kuda itu haram dimakan. Nah, makanya sering kali bercanda dengan teman-teman dari Afrika, bahwasanya kalau antum ke Sulawesi jangan berfatwa khususnya dalam makan minum dengan pendapat Malikiyah, karena ada masakan khasnya Sulawesi itu coto kuda. Nah, coto kuda. Kalau antum mengatakan dalam mazhab Malikiyah haram, selesai, antum tidak pulang. Nah, jadi pokok. Jadi kuda Imam Malik rahimahullah taala mengatakan kuda tersebut dia digunakan untuk zina, perhiasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarah min al-dhahabi wal fiddah wal khayl." Khayl adalah kuda. Allah Subhanahu
dimakan. Ada yang lebih unik lagi. Ada yang lebih unik lagi. Ada yang pernah dengar atau lihat hewan yang namanya hiena? Hiena, tahu ya? Yang bentuknya dia sejajar berkerombolan seperti kakinya nanti kalau misalnya pendek ya, jalan ada berkerombolan. Tahu? Hiena dalam mazhab Syafi'i itu halal dimakan. Mazhab Syafi'i yang halal. Halal untuk dimakan. Sedangkan mencoba. Baik. Sedangkan Malikiyah dan Abu Hanifah mengatakan haram. Kenapa? Berbeda para ulama kita dikarenakan hewan tersebut masuk ke dalam buas atau tidak. Masuk ke dalam buas atau tidak. Dan ini masuk dalam takaran yang menjadi penilaian kepada suatu hewan. Apakah dia buas atau tidak? Kalau dia buas masuk dalam hal haram. Kalau dia jinak masuk dalam tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut, maka dia boleh dimakan. Menjadi takaran buas atau tidak tentang hiena tersebut. Dalam Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan halal dimakan. Kenapa? Karena dia tidak puas. Bukti dia tidak puas kalau ketemu manusia lari. Dia kalau ketemu manusia lari. Coba kalau harimau ketemu antum, insya Allah antum yang lari. Nah, insya Allah antum yang lari. Nah, karena itu yang menjadikan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan halal dimakan. Dan sedangkan Malikiyah dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya haram dimakan karena hiena memakan bangkai. Hiena memakan bangkai. Begitu pula dengan burung laklaka. Sempat kami sebuah bulan lalu kami menjelaskan tentang hukum makan burung laklaka atau burung bakau putih. Burung bakau putih. Dalam mazhab Syafi'i dan itu boleh dalam jumhur ulama kita kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah mengatakan halal dimakan dan jumhur mengatakan haram dimakan. Jumhur mengatakan haram dimakan sebagaimana dikuatkan dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan laklaka tersebut memakan bangkai dan daging bangkai yang dia makan memberikan efek dalam tubuhnya. Dan akhirnya kita kalau makan cium aroma burung bakau putih itu ada aroma amis. Itu ada aroma amis dan dia tidak memiliki penyaring untuk memproses makanan tersebut. Jadi daging dimakan langsung ke dalam lambungnya dan seterusnya, akhirnya memberikan akar dalam tubuhnya. Dengan dia jumhur ulama kita kecuali Imam Abu Hanifah, ulama kita jumhur khususnya mengharamkan akan memakan burung laklaka atau bakau putih. Hal-hal seperti ini memang sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah umur mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada hal-hal yang masuk dalam bab syubhat yang tidak diketahui banyak oleh sebagian orang. Bagaimana kalau misalnya ada hal-hal yang para ulama kita berbeda pendapat, kita pilih yang mana? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau berada di depan kami saat ini, beliau mengatakan jika orang mendapatkan hal yang dengannya para ulama berbeda pendapat, hendaknya ia berjalan dengan jumhur ulama yang berjalan pada satu pendapat. Karena jika kita mengikuti pendapat yang sedikit, maka dikhawatirkan pendapat yang sedikit itu boleh menjadi keliru. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tajtami ummati 'ala al-dhalal. Umatku ini tidak berkumpul dalam suatu kesesatan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menghalangi membatasi dirinya untuk tidak jatuh dalam hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan, mensucikan dirinya dan agamanya. Ketika ada hal-hal yang syubhat sekalian dimulai Allah Jalla wa'ala, maka sebisa mungkin kita menjaga diri untuk tidak terjatuh dalam hal tersebut. Kalau kita mendapati ada hal-hal yang dengannya para ulama kita berbeda pendapat, maka kita berusaha untuk keluar dari pendapat tersebut. Contoh kecil misalnya, ketika kita tidak sholat, tidak menjaga sholat pada waktu, kita mendapati para ulama kita
mau sholat apakah kita harus syarat ulang atau dia sudah kafir? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-'ahdu bainana wa bainal kuffar tarkus shalat, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia adalah kufur. Maka kufur ini yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama kita. Apakah orang yang tidak menjaga sholat ketika dia dihukumi kafir atau tidak? Maka cara yang paling ampuh untuk keluar dari khilaf tersebut jaga sholat, biar tidak ada perbedaan pendapat. Baik itu. Jadi cara untuk keluar dari khilaf tersebut. Mereka kalau kita ini pasti Islam atau tidak? Caranya biar kita tidak dijadikan perbedaan pendapat, jaga sholat. Jaga sholat kita. Sama halnya ketika isbal menutup kaki, pakaian yang menutup mata kaki kita. Kalau kita berbeda pendapat tentang hukum isbal tersebut, celana yang menutupi mata kaki kita, maka cara untuk keluar dari khilaf adalah pendekkan celana kita di atas mata kaki, biar tidak ada perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat di bawah kita bukan karena celana di atas mata kaki, tapi celana di bawah mata kaki. Ini yang menjadi khilaf di kalangan para ulama kita. Maka untuk khuruj atau keluar dari khilaf tersebut adalah pendekkan celana kita di atas mata kaki kita. Baik, kita lanjutkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam hal-hal yang syubhat waliyadillah, maka sungguh dia telah terjatuh dalam hal-hal yang haram. Jangan sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syubhat adalah hal yang tidak diketahui banyak oleh manusia. Syubhat adalah hal yang sedikit orang yang mengetahuinya. Baik syubhat tersebut karena sedikit dalil atau ada dalil yang menunjukkan tak terjadi perbedaan lafaz yang membuat seseorang kebingungan mau berjalan dan melewati yang mana. Ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Jadi mana yang kita mau ikuti? Dengannya Syekh Ubaid rahimahullah taala mengatakan, jika kita berada pada hal tersebut, misalnya ada dua dalil yang bertabrakan, seorang A, si dalil pertama mengatakan yang ini benar, dalil kedua mengatakan yang ini yang benar, maka kata Syekh Ubaid rahimahullah taala, beliau mengatakan hal sahha ali Nabi sallallahu alaihi wasallam an ablam tasir. Apakah dalil tersebut benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ini cara paling pertama. Ini cara yang paling pertama. Kita harus melihat dalil tersebut. Apakah dalil tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Yang kedua, apakah hal tersebut memerintahkan kita kepada suatu hukum tertentu atau tidak? Memerintahkan kita kepada suatu hukum tertentu atau tidak? Ada pembatasan atau taksis hukum tersebut atau tidak? Contohnya, tidak mengapa kita membahas sedikit yang pernah kami singgung tadi tentang masalah celana di bawah mata kaki. Kalau kita melihat ada beberapa hadis yang menyebutkan seorang ini dalil ini juga bisa, dalil itu juga bisa. Maka orang-orang yang tidak belajar hadis, dia akan kebingungan bagaimana cara untuk takhrijul ahkam, mengeluarkan hukum dari dua hadis yang seorang bertabrakan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya sebagaimana kehukuman lafaz manas kalau minal ka'baini minal izari fafinnar. Dalam riwayat yang lain manas kalau minal ka'baini fafinnar. Bagian yang berada di bawah mata kaki itu berada di dalam neraka. Maka dengannya pendapat pertama mengatakan bahwasannya berarti keumuman lafaz ini menunjukkan bahwasannya di
tidak boleh celana dibawa dari mata kaki. Tidak boleh celana dibawa dari mata kaki. Dan pendapat B mengatakan bahwasannya boleh celana dibawa mata kaki dengan satu syarat, yaitu tidak sombong. Ini cara bawa. Sekarang perhatikan baik-baik jemaah sekalian diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala cara untuk mengeluarkan hukum. Yang pertama, bahwasannya hadis yang pertama tadi menjadi umum, dan hadis kedua itu sebenarnya bukan takhsisul umum, bukan. Tapi hadis yang kedua tadi adalah hadis yang menyebut tentang ta'kidul ahkam. Dia menjelaskan tentang pengkhususan terhadap hukum yang berlaku tersebut. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah la yanzuru ilaihim, Allah tidak akan pernah melihat mereka, wala yuzakkihim. Nabi SAW ada 3 golongan, la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak pernah mensucikan mereka, wala adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Hadis ini jemaah sekalian, dengan hadis yang pertama tadi, kita lihat hadis yang pertama tadi menunjukkan tentang keumuman lafaz, dan siapa yang mengenai masalah hadis dalam baik komentar, orang yang menjurukkan pakaian di bawah dari mata kaki, maka berada di dalam neraka. Sedangkan hadis yang kedua tersebut menjelaskan tentang bagaimana kalau dia sombong. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan yang Allah tidak akan pernah melihat mereka di hari kiamat, Allah tidak akan pernah mensucikan mereka selama-lamanya, dan bagi mereka ada yang pedih, di antaranya orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Ini pengkhususan bagi mereka yang sombong. Jika dia menjulurkan pakaiannya tidak sombong, maka kita katakan pengkhususan dalam neraka. Tapi kalau sombong, maka dia memiliki 3 azab yang Allah janjikan itu. Jadi ini bukan taksis. Orang yang berbeda tadi dia mengatakan ada hadis khusus yang mengkhususkan tentang orang yang boleh memanjangkan celananya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika di akhir sakratul maut, ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi radhiyallahu ta'ala. Abu Lu'lu' al-Majusi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau memimpin salat subuh. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu kembali rumah beberapa hari di atas ranjangnya, dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an datang menjenguk. Dan ada salah seorang sahabat, seorang dari kalangan para pemuda yang datang dan melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan salam dan mendoakan beliau serta memberikan pujian kepada Umar bin Khattab dengan keadilannya dan lain sebagainya. Kemudian pemuda tersebut bertanya, ketika beliau berbalik, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat pemuda tersebut pakaian yang panjang yang menutupi mata kakinya. Maka beliau memanggil pemuda tersebut mengatakan, ya mulai, wahai anak muda saya kemari, angkat pakaianmu, karena pakaian yang diangkat itu lebih bersih dan lebih dicintai Allah. Jadi beliau tidak mau bertanya apakah ada sombong atau tidak. Dengan kepada kita mengatakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat 2 hadis tersebut adalah 2 hadis yang sama-sama umum. Yang pertama menjelaskan tentang orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki maka berada dalam neraka. Yang kedua, orang yang menjulurkan ditambah lagi dengan kesombongan maka mereka memiliki 3 azab yang pedih. Ini antara metode untuk mengeluarkan hukum dari hadis Nabi alaihi wasallam takhrijul ahkam. Jadi jangan segera dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita keluar dari hal-hal yang syubhat seperti ini, maka sungguh kita tetap menyelamatkan agama kita dan kesucian diri kita. Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman waqa syubhat faqad istabra dinihi wa irdihi, wa man waqa syubhat waqa fil haram." Dan orang yang terjadi dalam hal syubhat maka dia ditutupi dengan orang yang
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan permisalan. Permisalan sebagaimana seorang pengembala. Seorang pengembala yang mengembala di sekeliling tanah atau kebun yang ia dilarang untuk masuk. Ia dilarang untuk masuk. Tapi orang tersebut mengembala di sekelilingnya, di dekat-dekat dengan tanah yang diharamkan tersebut untuk dia masuk, atau dia membawa kepalanya ke tanah tersebut. Tapi karena di dekat-dekat hal tersebut, maka dia berjatuh karena hewan gembalanya ketika melihat sesuatu yang hijau, maka dia akan mendekati. Siapa yang salah di sini? Bukan karena hewannya yang salah, tapi kita yang salah. Kenapa? Karena kita mendekatkan hewan kita terhadap sesuatu yang hewan tersebut tidak mengetahuinya. Maka ketika dia melakukannya, maka kita yang menjadi pengembala tersebut berjatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Dengan Nabi SAW mengatakan "Ar-ra'i ya'ma'u dari lima yushiku an yaqa'atihi", sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di sekeliling tanah yang diharamkan, kemudian ia diharamkan untuk mengembala di sekelilingnya, dikhawatirkan ia terjatuh di dalamnya. Mungkin ada yang bertanya, apakah hadis tersebut menunjukkan bolehnya kita mengembala di sekeliling atau bolehnya kita istilahnya bermain dengan sebuah api? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh karena permisalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gambaran tentang sesuatu yang tidak dibolehkan. Sebagaimana permisalan lain, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Latattabi'anna sanana man kana min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri tabbi lataba'tumuhum." Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi hujri tabbi lataba'tumuhum, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang atau buaya atau kadal burun, dan tabaktumuhum, kalian akan mengikuti mereka. Hadis ini menggambarkan bukan berarti kita harus mengikuti mereka, tapi menjadi kabar bagi kita, bahwasanya akan datang orang-orang yang perbuatan mereka mengikuti orang-orang jahiliyah terdahulu. Sama halnya ketika hadis ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, yushiku an yaqa'a fihi, dikhawatirkan ia terjatuh di dalam tanah larangan tersebut. Bukan berarti ia harus pergi mengembala di dekat-dekat situ, tidak. Tapi dia diperintahkan untuk menjauh dari tempat tersebut agar ia tidak terjatuh di dalamnya. Sebagaimana ketika seorang ketika dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan tidak terjebak di dalamnya, maka ini jauh lebih selamat daripada dia berada di tengah dua pendapat yang dia sendiri tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan mengatakan, "Ala wa inna likulli malikin hima." Ketahuilah bahwasanya setiap malik, setiap raja itu memiliki pembatas atau tanah-tanah yang diharamkan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan jangan sekali diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, baik disebutkan secara qat'i atau diberikan isyarat-isyarat tentang hal tersebut. Mungkin ada yang mengatakan, wah, kenapa Islam ini sedikit-sedikit haram, ini haram, itu haram. Maka kita katakan, jika kita mau adil untuk menghitung, maka kita akan mendapati bahwasanya sesuatu yang halal itu jauh lebih banyak daripada sesuatu yang haram. Kalau kita mau menghitung, misalnya makanan, ketika kita membaca Al-Quran, Allah mengharamkan babi misalnya, Allah mengharamkan ini, Allah mengharamkan itu. Padahal kalau kita hitung cuma sedikit yang diharamkan. Coba saja kita mau menghitung dan semua yang halal tercatat dalam Al-Quran, maka tentu kita akan dapati bahwasanya yang halal itu jauh lebih banyak. Coba kalau kita lihat misalnya binatang yang
Sampai itu. Babi misalnya, anjing, apa lagi? Kucing misalnya, apa lagi? Ular. Anak misalnya, apa lagi? Sedikit ya. Jadi sesuatu yang bisa dihitung itu menunjukkan sedikitnya. Coba sekarang antum hitung sesuatu yang halal. Banyak. Segala jenis burung dan segala macamnya. Ayam dan segala macamnya. Sudah? Ikan dan segala jenisnya. Yang banyak sekali. Hanya terkadang kita ini tidak bisa. Kita mengatakan bahwa Allah haram sedikit-sedikit diharamkan, sedikit-sedikit diharamkan. Padahal yang halal jauh lebih banyak. Jadi sesuatu yang bisa dihitung menunjukkan jumlahnya yang sedikit. Jumlahnya yang sedikit. Sama halnya ketika misalnya ada seorang utus untuk melihat bagaimana jumlah musuh. Dia mengatakan bahwa jumlah musuh sekitar 50-an. Berarti kurang lebih 50-an. Tapi kita mengatakan bahwa jumlah musuh banyak sekali dan selesai kita bisa hitung. Berarti banyak. Tapi kalau kita bisa memberikan keadilan jumlah atau pasukan tersebut misalnya sekitar 1.000, sekitar 2.000, berarti masih sedikit bisa dihitung. Tapi kalau kita katakan banyak sekali, sesuatu yang tidak bisa dihitung. Jadi apa yang Allah halalkan dalam apa yang Allah halalkan itu banyak. Saking banyaknya Anda tidak bisa hitung. Nah, saking banyaknya Anda tidak bisa hitung. Karena sesuatu yang halal itu banyak sekali. Hanya terkadang kita yang tidak adil dengan diri kita. Kita seolah melihat satu dua ayat yang mengatakan ini haram, kita mengunjungi sebuah haram. Pokoknya ini haram itu haram tidak. Padahal kalau kita kembali dengan agama kita sangat-sangat memudahkan. Agama kita sangat-sangat memudahkan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala wa inna fi jasadil mudghah." Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ini, jasad ini ada segumpal daging. Segumpal daging tersebut kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ila salahat salahal jasad kulluh." Kalau daging tersebut baik, maka tubuh ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila rusak, fasada jasadu kulluh, maka seluruh tubuh ini akan menjadi rusak. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati yang bersih. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hati yang ketika Allah jaga dan Allah jauhkan dari noda-noda hitam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau seorang hamba melakukan suatu kesalahan, nuqida sifat bihi muqtadan, maka diberikan satu titik dalam hatinya, dan diberikan satu mata atau satu titik dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, maka dihapus. Dan ketika dia melakukan kesalahan lagi, dititik, diberikan mata titik hitam terus, dan akhirnya hatinya mati. Ketika hatinya mati waliyadzubillah, maka dia akan melihat apa yang haram menjadi kenikmatan mata dan keinginan nafsu berlakukannya. Dan ketika hatinya telah mati, maka tidak ada lagi hal-hal yang haram, karena semua akan dijawab menjadi suatu kenikmatan waliyadzubillah. Maka cara terbaik untuk mensucikan hati ini adalah bertobat kepada Allah dan bersegera dalam melaksanakan kebaikan, khususnya amalan-amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhhibun as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dengannya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, jikalau dosa terhadap manusia itu sudah sangat
artinya dosa-dosa kezaliman kepada orang lain, wasaqraka an yakuna laha ghidau, maka perbanyaklah amalan-amalan tersembunyi, amalan-amalan tersembunyi, baik sholat maupun sedekah dan amalan-amalan lainnya. Ayyakuna laha ghidau, karena amalan-amalan tersembunyi itu akan menjadi pamen antara kita dengan kezaliman yang pernah kita kerjakan. Jadi kezaliman jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi suatu perhitungan yang pasti, yang dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atadruna man muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat radhiyallahu anhum jami'an menggambarkan orang yang bangkrut adalah orang yang berniaga dengan perniagaannya, kemudian dia bangkrut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, menyampaikan kepada para sahabat, bukan seperti itu orang-orang yang bangkrut, tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan amalan-amalan yang banyak, amalan-amalan yang besar, tapi karena syakar hadza wa kadzaba hadza, dia pernah menzalimi ini, pernah menindas ini dan itu, akhirnya dosanya, akhirnya pahalanya diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Dihitunglah satu persatu, ternyata amalan-amalan orang yang menzalimi orang lain itu sudah habis, dan dosa kezalimannya masih sangat-sangat banyak. Maka bagaimana solusinya? Dosa orang yang pernah ia zalimi itu dipindahkan kepada si zalim tersebut. Akhirnya dia adalah orang-orang yang bangkrut, orang yang datang dengan amalan yang banyak, tapi justru karena kezaliman waliyadzubillah, maka amalan-amalan tersebut hilang. Maka dosa kezaliman jangan sekali dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kepada orang lain, misalnya kita pernah mengambil haknya, maka kembalikan. Karena kalau bertobat saja itu tidak cukup. Jadi ada dosa yang ketika kita bertobat kepada Allah, tapi kita harus berbaikan apa yang pernah kita lakukan. Kalau misalnya dosa kita kepada Allah, maka cukup dengan bertobat. Tapi kalau dosa kita terhadap orang lain, maka harus kita kembalikan barang yang pernah kita ambil. Dan kalau orangnya masih ada, kita minta maaf. Kalau kita orangnya masih ada dan kita tidak tahu, misalnya anggaplah misalnya dia pernah membegal orang. Saat ini lagi marak bukan, kita bahas, kita singgung saja bukan. Misalnya dia pernah membegal orang di malam hari, dia tidak tahu siapa yang dibegal. Jadi dia sudah ambil uangnya 1.500.000 misalnya, atau 10 juta misalnya. Dia tidak tahu siapa yang dibegal. Maka solusinya untuk dia membalas kesalahan tersebut adalah dia bersedekahkan, menyedekahkan uang yang pernah dia ambil atas nama orang atau dengan niat kepada orang yang pernah dia ambil barangnya. Jikalau dia tidak tahu orangnya, tapi kalau dia tahu, misalnya barang yang dia ambil milik misalnya Syekh Abdullah misalnya, maka dia datang bawa uang tersebut, misalnya Abdullah, dulu saya pernah ambil uang antum 1.500.000 misalnya, atau 10 juta, dan saya mau bertobat kepada Allah dan saya kembalikan hak antum, semoga antum bisa memaafkan saya. Kita baik-baik dan meminta maaf dalam sekalian tidak menjatuhkan di bawah kita. Justru kita akan semakin dikenal dengan orang yang tidak segan dan tidak ragu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Jika kita mengambil barang orang, kembalikan barang orang. Jika kita pernah menyakiti perasaan, minta maaf kepada orang tersebut, mengatakan syukur saya tidak maaf atas kesalahan yang pernah saya lakukan. Maka kita berharap semoga permohonan maaf tersebut dan ampunan kita kepada Allah segera terbayarkan agar tidak menjadi malapetaka bagi kita di hadapan Allah waliyadzubillah. Dengan Nabi alaihi salatu wasallam menambahkan hati yang bersih akan memberikan efek pada tubuh ini, dan sebaliknya hati yang kotor maka kita akan melihat keburukan yang terjadi waliyadzubillah. Barakallahu fiikum. Sallallahu
sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.